Halo kawan-kawan, pada video kali ini saya ingin sharing dan sedikit berbeda, lebih kepada tentang mindset spiritual yang mungkin saya miliki saat ini dan bisa jadi bermanfaat buat Anda semua. Ini bicara tentang masalah-masalah, ya sekali lagi bicara tentang masalah-masalah. Apa itu maksudnya? Ya, ini yang menjadi sebuah mindset saya ketika menghadapi sebuah permasalahan, ya. Bunyinya adalah masalah adalah anugerah. Sekali lagi masalah adalah anugerah. Mungkin sebagian dari Anda tahu, saya pribadi selama hidup, alhamdulillah beberapa kali menghadapi beberapa ujian yang luar biasa besar bagi saya, mulai dari kuliah yang nggak beres ya. Jadi kuliah saya ini nggak beres, teman-teman ya, jangan diikutin ya. Semester 7 saya keluar, mulai dari diremehkan banyak orang ya, dikira penipu lah, dikira apa sebanyak, bangkrut ruginya miliaran rupiah, hampir 8 miliar ya. Terus juga kemarin terakhir adalah ujian sakit. Ketika saya sudah divonis 80% secara medis itu wafat, tapi ya alhamdulillah izin Allah saya masih bisa hidup sampai saat ini juga dan bisa berbagi dengan Anda semua. Dan saya punya prinsip bahwa masalah itu adalah anugerah. Sekali lagi masalah adalah anugerah. Karena di balik masalah ini sebenarnya banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapat gitu loh. Dan sebenarnya pada prinsipnya tidak ada yang namanya masalah. Tidak ada yang namanya masalah. Mungkin saat ini Anda mengalami kondisi di mana Anda sudah menikah lama tapi tidak dikaruniai keturunan. Mungkin juga sebagian dari Anda mungkin sudah bisnis bertahun-tahun, tapi kok gak ada hasil yang bisa Anda rasakan, nikmati gitu. Atau mungkin Anda setiap kali jualan setiap hari, tapi tidak ada hasil yang signifikan juga yang bisa didapat. Gak ada profit, gak ada income, dan segala macam. Masalahnya banyak, dan setiap manusia pasti punya masalah. Ya. Ini menjadi permasalahan buat kita. Bagaimana cara kita menyikapinya? Nah tadi teman-teman semua ya, ini bicara masalah kapasitas diri sebenarnya. Contoh gini, kenapa ada orang tertentu yang dia itu punya utangnya 1 miliar, ya, tapi gak jadi masalah buat dia. Kenapa begitu? Karena kapasitas hidup dia, income dia itu 10 miliar sebulan misalkan. Maka 10 miliar sebulan income, utang 1 miliar per bulan, 1 miliar misalkan, ini tidak menjadi masalah. Karena kapasitas hidupnya itu lebih tinggi daripada permasalahan yang dia hadapi. Tapi kenapa ada orang yang utangnya 1 miliar rupiah, itu menjadi masalah karena ternyata hidupnya, income-nya ada cuman sekedar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah, 1 miliar rupiah ini menjadi permasalahan. Sebenarnya pada akhirnya tidak ada yang namanya masalah. Masalah sebenarnya adalah ketika kita punya kapasitas diri yang lebih rendah daripada permasalahan itu sendiri. Kebayang kawan-kawan ya? Saya sering menanyakan begini. Ada mungkin dari kawan-kawan yang sekarang fobia atau mungkin takut terhadap yang namanya tikus mungkin, atau mungkin kecoa mungkin ya. Saya pribadi lumayan, nggak takut sih ya, takut tikus lah ya, tikus nggak biasa sih, kecoa mungkin ya. Kecoa itu bagi saya, kayak gimana gitu ya, kalau ada kecoa saya langsung lari gitu ya. Nah, masalahnya adalah, kenapa saya langsung lari? Karena kecoa tersebut, ada 3 ekor kecoa, mungkin 5 ekor kecoa, berada dalam ruangan 3 kali 3, dan di dalam ruangan tersebut ada saya. 5 ekor kecoa, di ruangan 3 kali 3, dan ada saya. Dan bagi saya itu menjadi masalah. Ya, kenapa? Karena ruangannya kecil. Sekarang coba kita perhatikan. Seandainya kecoa tersebut ada 5 biji, tapi berada dalam ruangan segede lapangan sepak bola, apa bagi saya menjadi masalah? No. Ya. Tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ruangannya besar banget. Kecoa 5 biji doang biasa aja kali, wong tempatnya aja gede. Ya, berbeda ketika kita sekarang berada dalam ruangan yang sangat kecil, gitu, menjadi masalah buat kita. Itulah alasan kenapa sih kita harus terus meningkatkan kapasitas diri kita, ya, supaya apa? Masalah tidak lagi menjadi masalah. Ya. Masalah tidak ada yang namanya masalah, hanya kapasitas yang terlalu rendah dibandingkan masalah tersebut. Nah sekarang kita ambil hikmah kawan-kawan semua. Apa hikmahnya seandainya kita dikasih masalah yang banyak? Yang pasti kalau Anda bisnis itu bisa jadikan peluang. Ya. Jack Ma pernah bilang ya, beruntunglah bagi Anda yang sekarang ketemu banyak masalah ya. Karena di balik masalah tersebut akan selalu ada solusi, dan di balik solusi tersebut akan selalu ada produk yang bisa dihadirkan. Jadilah bisnis. Itu Jack Ma yang bilang, orang terkaya di China gitu ya. Nah, sekarang apa hikmahnya buat kita? Hikmahnya adalah untuk pertama, untuk menguji respon. Sekali lagi untuk menguji respon, untuk ngetes respon. Maksudnya gini. Contoh ya. Masalah saya adalah
Masalah saya adalah saya termasuk orang yang empatinya rendah. Sekali lagi, saya termasuk orang yang empatinya rendah. Ya, bayangkan empatinya rendah artinya apa? Kalau Anda curhat ke saya akan cenderung cuek kepada Anda. Emang gue pikirin hidup lu gitu loh, saya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Saya termasuk orang yang mudah melupakan masa lalu. Ya, jadi kalau misalkan ada ngobrol sama saya, ya udah terjadi saja gitu loh. Move on gitu loh. Nah, itu menjadi masalah dan kekurangan diri saya. Tapi saya mengubah responnya. Responnya apa? Saya mengubah respon cuek saya, respon tidak empati saya menjadi seorang yang tidak baperan. Maka apapun nyinyiran orang terhadap saya emang gue pikirin, gue mah gak peduli apa bacot lu gitu ibaratnya ya, apa omongan lu terserah, gue mah jalan aja gitu. Termasuk saya melupakan masa lalu, maka saya mudah move on. Ketika saya bangkrut, saya bangkit lagi, selesai gitu loh. Nah, saya mengubah respon saya terhadap kekurangan saya. Bagi orang lain mungkin itu kekurangan saya, bagi saya itu adalah kelebihan saya. Kebayang maksudnya kawan-kawan ya. Jadi dengan adanya masalah itu secara tidak langsung menguji respon kita. Contoh lain gini. Suatu ketika ada seorang pengendara naik motor, ya, motor besar, dan Anda sebagai seorang pengendali mobil. Nah, naik nyetir mobil nih, terus tiba-tiba ada naik pengendali motor besar ya, tiba-tiba dia lewat swing gitu ya, kenceng, dan Anda meresponnya yang lagi naik mobil, Anda lagi naik mobil nyetir nih, meresponnya dengan sumpah serapah yang kotor gitu. Wah, sialan apalah segala macam ke orang yang naik motor tersebut. Anda tiba-tiba lagi di jalan, Anda masuk rumah sakit, ya, karena Anda pengen beli obat di apotek, tiba-tiba melihat ada motor tadi di samping mobil Anda, ya, ketika Anda parkir, dan Anda melihat bahwa ternyata ada orang yang tadi jalan sama Anda dan Anda sumpah serapahi tadi. Dan ternyata, kawan-kawan semua, ternyata dia ngebut begitu karena istrinya berada di ambulan dan lagi jalan ke rumah sakit mau proses melahirkan. Ya. Sekarang bagaimana respon Anda? Dulunya adalah sumpah serapah, mungkin sekarang jadi berubah. Oh ya Allah, gitu ya, kasihan. Mungkin itu istrinya istrinya mau dibawa ke rumah sakit, mau lahiran, dan suaminya ngebut. Nah, bayangkan kawan-kawan semua, rasakan ini, ya. Responnya berbeda. Makanya tugas kita adalah ketika setiap kali kita ditempa dengan yang namanya ujian ataupun masalah, ubah responnya. Ya. Responnya menjadi positif. Jangan mikir negatif lah, ya. Ketika kita macet, ya Allah macet banget ini, gimana sih gak nyampe-nyampe, bersyukur ya. Anda macet, Anda setel murotal ya. Anda macet, Anda buka Telegram, buka WA, Anda chit-chat dengan teman Anda, chit-chat dengan tim Anda setel ceramah-ceramah ustadz di mobil Anda ubah responnya. Ya, makanya poin pertama, jika Anda ingin menganggap bahwa masalah yang menjadi anugerah adalah ubah respon. Sekali lagi, ubah respon menjadi positif. Ya, jangan pernah menganggap bahwa itu menjadi hal yang memang menjerumuskan Anda, membuat Anda makin buruk. Oh tidak. Ubah responnya menjadi positif. Jadi yang pertama adalah ujian respon, ubah jadi positif. Yang kedua adalah untuk naikin level. Semakin Anda sering diuji, semakin Anda dikasih masalah banyak, semakin diri Anda secara natural akan terus bertumbuh secara alamiah. Ya. Itulah kenapa yang namanya orang yang sering diuji biasanya tingkat kedewasannya semakin matang, semakin mature gitu loh. Karena sudah biasa melewati ujian kayak gini gitu loh, ya. Makanya tugas Anda, kayak kita sekarang lagi kuliah atau mungkin sekolah. Adanya ulangan ujian itu untuk naik level. Ujian semester 1 naik semester 2, ujian lagi terus naik lagi gitu loh. Jadi ujian itu naikin level, dan bagi kita itu menjadi masalah gitu loh. Makanya tenang, nggak ada masalah. Itu anugerah buat kita. Kita ubah mindsetnya sekarang nih. Masalah tidak lagi masalah. Kalau kita respon dengan alhamdulillah, insya Allah jadi anugerah gitu ya. Karena itu adalah bagian dari ujian respon kita supaya tetap senantiasa berpikir positif untuk naikin level kita lebih tinggi lagi. Itu yang nomor 2, naikin level. Dan yang ketiga adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting. Ya. Pada saat saya bangkrut, saya selalu awalnya berpikir bahwa ya Allah, ini kenapa saya yang bangkrut? Saya baru nikah 18 hari, kenapa saya bangkrut? Ruginya besar 8 miliar. Ya berpikir lagi, ya kenapa enggak juga sih, kenapa gak dibangkrutin juga gitu loh. Mungkin saya banyak dosa dan segala macam. Tapi dengan begitu, akhirnya saya berpikir untuk semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat sama Allah, ibadahnya semakin getol ya, nangis di malam hari, sedekahnya juga digila-gilain gitu ya. Banyak berbagi, terus sujudnya jadi lama. Banyak hikmah ketika kita diuji dengan banyak masalah, ya. Makanya kawan-kawan semua setiap kali sekarang para member dewaselling.com terkena masalah, ya,
Respon pertama kali ucapkan alhamdulillah, ya, respon pertama kali ucapkan alhamdulillah karena itu menjadi anugerah buat Anda. Ya, anugerah untuk naikin level diri, anugerah untuk menguji respon positif, apakah kita positif atau negatif. Kalau orang positif merespon dengan positif, ya. Akan selalu ada dua sudut pandang antara negatif dan positif. Pastikan ada yang positif. Yang ketiga adalah untuk makin mendekatkan diri Anda terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kawan semua, kalau mindset ini dipakai di setiap kehidupan, dalam setiap kondisi bisnis, Anda tidak akan lagi puyeng, tidak akan lagi stres, tidak akan lagi merasa bahwa wah ini mah berat banget, tidak ada. Karena setiap kali masalah itulah anugerah yang akan Anda dapat dan Anda syukuri setiap harinya. Itu kawan semua, pastikan mindset Anda dirubah ya. Dulunya menganggap bahwa masalah ini menjadi sesuatu yang tidak ingin hadir, ubah jadi anugerah yang harus Anda syukuri. Ya, itu dari saya dan semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Hadapi semua masalah dengan senyuman, penuh rasa syukur dan alhamdulillah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See you.